Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat. Baik, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih untuk semangatnya teman-teman PKH. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, selalu sukses dalam menjalankan tugas di lapangan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Niel Alawa dari Balai Makassar. Boleh Bapak Ibu bisa panggil teman-teman lah. Bisa panggil saya Bapak atau Ibu atau Pak Nil. Biasa dipanggil saya Pak Nil. Ya. Nah, jadi kali ini teman-teman eh, kita akan belajar bersama-sama bagaimana di modul ini akan belajar bagaimana status teman-teman yang semula dari eh, pendamping PKH menjadi P3K nantinya, ya, yaitu di modul transformasi pengelolaan dan penilaian kinerja SDM PKH. Kalau kita berbicara dengan transformasi, ya saya tunjukkan. Kalau kita berbicara dengan transformasi, berarti ada apa itu teman-teman? Ada yang bisa jelaskan? Ya, oke betul. Itu adalah perubahan, ya. Terus ada lagi apa itu transformasi seperti transformer, ya. Nah, wah, ada film transformer jadi bertransformer, bertransformasi, ya. Ada lagi teman-teman? Oke, baik, ya. Jadi intinya itu perubahan, bisa dari bentuk, ya, fungsi gitu, ya, atau apa saja. Jadi kita berbicara transformasi bagaimana status teman-teman dari P3K, dari pendamping PKH sampai dengan P3K kali ini. Teman-teman sudah mengikuti tes semua pada waktu tahun lalu, ya, kalau tidak salah, dan masih berproses. Dan untuk itu nanti kita akan belajar bersama, membekali teman-teman di lapangan seperti apa nanti gambaran pola kerja teman-teman di lapangan. Kalau kita berbicara transformasi, ya, jadi kita berbicara bagaimana pokok tugas nanti, gambaran seperti apa itu P3K ASN di lapangan, ya. Teman-teman juga harus memenuhi kriteria tersebut, mengerjakan eh, laporan kinerja setiap hari, ya. Karena ini sudah kebiasaan, menjadi kebiasaan bagi teman-teman, ya, di lapangan untuk membuat laporan. Jadi saya pikir ini sudah mudah lah, ya, teman-teman pahami nanti bagaimana sistem mekanisme kinerja yang akan teman-teman tempuh dalam hal sebagai status P3K nantinya. Oke, kita lihat pokok bahasan adalah ruang lingkup tugas dan fungsi SDM PKH. Ini kompetensi SDM PKH, nanti kita akan lihat sebagai P3K dan pengelolaan dan penilaian kinerja SDM PKH. Nanti juga tentunya akan kita belajar bagaimana penilaian kinerja SDM PKH itu, ya. Jadi apa yang Anda bayangkan, ya, sebagai P3K? Oh, oke. Betul, ASN, ya, Bapak Ibu. Kalau kami di sini biasa PNS dan P3K, ya. Ini terbagi ASN itu terbagi atas PNS dan P3K, teman-teman, ya. Nah, sebelumnya di dalam Permen 16 tahun 2017 pasal 4 memuat tentang SDM penyerahan kesos. Di situ teman-teman adalah tenaga kesejahteraan sosial sebagai fungsinya yang sekarang ini sebelum bertransformasi adalah tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Jadi teman-teman di sini tenaga kesejahteraan sosial dengan, ya, apa, sebagai peran teman-teman atau tugas fungsi teman-teman adalah sebagai PKS di lapangan, ya. Nah, ini pengertiannya teman-teman. Nah, di sini nanti pegawai ASN yang saya katakan di awal tadi adalah bersatu sebagai PNS dan P3K, ya. Nah, kalau kita melihat struktur pendudukan SDM, kita langsung ke sini dulu. Nanti ini adalah bagaimana pendamping sosial PKH, ya, teman-teman sebagai pendamping sosial PKH di wilayah kerjanya masing-masing mempunyai
koordinator, namanya yang bisa disebutkan koordinator Porkap atau koordinator kabupaten atau Porkot, koordinator kabupaten kota, ya. Dan selanjutnya akan diawasi oleh koordinator regional APD pusat, ya, kantor Kemensos RI. Setelah itu kita ke koordinator wilayah dulu. Dari mempunyai atasannya adalah koordinator wilayah. Dan koordinator wilayah mempunyai atasan lagi koordinator regional, ya. Ini sistem mekanisme teman-teman yang sekarang sudah yang masih teman-teman dapatkan, ya. Nah, ini ada tugas fungsi koordinator, ya, tugas fungsi pendamping sosial PKH. Nah, kemudian kita masuk kepada P3K, ya. P3K yang sudah teman-teman tes dulu, ya, waktu tahun lalu mungkin, ya, dan sudah lulus semua saya rasa, ya. Dan setelah menjadi TKS yang tadi amanat Permensos, ya, dari unsur ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 10 P3K memiliki fungsi satu, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekatan pemersatu bangsa. Nah, ini tugas P3K melaksanakan kebijakan, ya, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi mungkin perbedaannya yang signifikan adalah dari segi salary, ya teman-teman, mungkin nanti akan 2 kali lipat dari sebelumnya teman dapatkan. Atau pendapatan atau gaji bulanan teman-teman itu akan meningkat. Tentunya disertai dengan kinerja juga yang akan meningkat teman-teman sebagai P3K. Tugas dan fungsi Anda nanti sesuai arahan Pak Menteri kita, Menteri Sosial itu 1 orang pendamping PKH itu harus menggraduasi setidaknya 10 orang, ya, 10 KPM per tahun teman-teman, ya. Jadi itu adalah target yang teman-teman harus capai dalam tugas nanti ketika sudah menjadi P3K teman-teman, ya. Itu kontrak kinerjanya nanti dengan Bapak Menteri Sosial kita. Nah, ini adalah teori dan bagaimana peluang, ya. Nah, ini transformasinya, ya. Nah, saya mau menjelaskan bahwa transformasi sebagai SDM PKH, ya, bagaimana kita bertransformasi dari bisnis proses yang ada, ya, yaitu PKH, ya, program keluarga harapan, ya, menjadi status ASN pendamping sosialnya teman-teman, ya. Nah, saya mau lihat transformasinya di sini adalah setelah menjadi ASN P3K pelaksana, ya, jabatan fungsional umum. Nanti teman-teman semua berada pada jabatan fungsional umum, ya. Jadi jabatan fungsional umum JFU namanya. Ya, jadi ada itu di ASN itu ada JFU dan JFT, ya. Jadi teman-teman JFU dan JFT ada struktural. Ya, itu ada gambaran sedikit. Itu nanti teman-teman berada pada grade sesuai tingkat pendidikannya. Jadi kalau dia tingkat pendidikan D4, S1 pada saat mendaftar, itu nanti mendapatkan grade 7 untuk tunjangan kinerjanya. D3 grade 6 dan SMA, ya. Oh ya, untuk D3 mendapat grade 6 tunjangan kinerja. Nanti ada pilah-pilahnya. Ada susunan, ada peraturannya, ada permensosnya. Grade 7 dapat sekian, grade 6 dapat sekian, dan nanti SMA. Kalau kita pendidikannya SMA, teman-teman daftar adalah grade 5. Itu nanti tunjangan, transformasi. Jadi pendapatan teman-teman juga bertambah. Pendapatan bukan pendapatan gaji, ya, dari gajinya semula atau honor bulanan teman-teman misalnya awalnya 3 jutaan, nah itu bisa menjadi nanti 2 kali lipat dari itu. Saya tidak mau sebutkan teman-teman, ya. Baik, seperti itu mungkin dari penjelasan teman-teman sehingga teman-teman boleh eh, bisa memahami hal ini. Apakah saya melihat wajah-wajah sumringah semua nih teman-teman, ya. Semangat sekali karena sudah menjadi P3K, ya teman-teman. Kita yel-yel dulu atau kita tepuk wow dulu. Tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow.
Terima kasih teman-teman. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.